Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eostia dengan NPM 224111032. Saya dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Pengertian dari produksi adalah menurut Hadi Projo dan Sudarmo, produksi adalah proses untuk menciptakan atau menambah manfaat, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor produksi sehingga lebih dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi juga merupakan proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa. Definisi manajemen produksi dan tantangan manajer operasional. Yang pertama, definisi manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu penataan proses yang fokus pada mengubah bahan mentah menjadi produk, serta memberi nilai jual pada produksi tadi. Melalui manajemen produksi yang rapi, perusahaan dapat menciptakan barang sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditargetkan, serta berbiaya minimum. Singkatnya, manajemen produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa dengan mengoptimalkan sumber daya yang secara efektif dan efisien. Dan tantangan dari manajer operasional adalah manajer operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan perancangan dan pengendalian proses produksi, sehingga perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Dan ada 5 tantangan utama yang harus dihadapi oleh manajer operasional dalam situasi saat ini, yaitu yang pertama, globalisasi, yang kedua, keinginan, yang ketiga, perilaku etis, yang keempat, komunikasi yang tidak efektif, dan yang kelima yaitu desain sistem. International Standardization Organization atau ISO. Organisasi internasional untuk standarisasi atau disingkat sebagai ISO adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO yang berarti sama. ISO dinilai sangat penting untuk dimiliki perusahaan yang ingin bersaing secara global karena dapat mengukur kredibilitas dan manajemen mutu dari suatu perusahaan. ISO didirikan dengan tujuan utama menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan dan kesehatan lingkungan pun ditetapkan. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada, sebab antara satu negara dan lainnya akan memiliki standar dan ada mutu dan konsep SNI. Pengertian dari mutu SNI yaitu SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademis, praktisi, asosiasi, dan lain sebagainya yang diwadahi dalam suatu komite teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pelaku merek dagang. Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI ini dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Contoh produk yang dikeluarkan SNI yaitu air mineral, pemanis buatan, garam konsumsi, dan lain sebagainya. Dan ada 6 konsep metode SNI. Yang pertama yaitu openness atau keterbukaan. Yang kedua yaitu transparansi atau transparasi. Yang ketiga yaitu konsensus and impartiality atau konsensus dan tidak memihak. Yang keempat yaitu effectiveness dan relevance. Yang keenam
yang kelima yaitu currency. Dan yang keenam yaitu development dimension atau berdimensi dengan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu kesempatan pelatihan atau pengembangan karir. Yang kedua yaitu kesehatan dan hubungan sosial. Dan yang ketiga yaitu lingkungan kerja dan sistem penggajian. Dan yang keempat yaitu teknologi dan waktu. Ada rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Rasio produktivitas adalah angka terukur yang mengukur produksi selama periode tertentu. Rumus produktivitas yaitu keluaran dibagi masukan sama dengan produktivitas. Mengapa penting untuk menghitung produktivitas? Karena yang pertama yaitu meningkatkan operasi bisnis. Operasi bisnis berkaitan dengan persekutuan, pengadaan bahan, pembelian peralatan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu membantu pengembangan tujuan. Sasaran di tempat kerja berkaitan dengan kuota, jumlah penjualan atau jumlah tugas yang harus diselesaikan seseorang. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran akan kebutuhan klien. Menyadari basis klien Anda berarti mengetahui tren pembelian dan permintaan produk mereka. Klien. Yang keempat yaitu mengidentifikasikan kebutuhan karyawan dengan yang lebih baik. Melacak produktivitas membantu manajer mengidentifikasi kebutuhan karyawan seperti peralatan yang lebih baik atau lebih banyak pelatihan. Persoalan dalam manajemen produksi. Ada 5 persoalan dalam manajemen produksi, yaitu yang pertama, persoalan tentang mengontrol persediaan stok barang. Kontrol persediaan stok barang atau inventory control masih menjadi kendala dan banyak terjadi pada perusahaan yang bergerak pada industri manufaktur, terutama pada industri manufaktur dengan skala menengah dan kecil yang masih menggunakan sistem pencatatan stok barang secara manual. Dan yang kedua yaitu proses produksi yang tidak efisien. Saat ini perusahaan industri manufaktur masih mencari cara yang efektif untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi proses sistem produksi. Salah satu cara umum yang diterapkan namun merugikan yaitu mengorbankan kualitas produk demi mengurangi biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berkualitas, perusahaan dapat memfasilitasi karyawan dengan pelatihan secara berkala. Untuk membantu meningkatkan potensi dan kemampuan yang dibutuhkan sehingga perusahaan tidak perlu untuk berfokus pada penambahan jumlah karyawan, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas tenaga kerja yang sudah ada. Yang keempat yaitu tidak ada adaptasi dengan teknologi. Agar dapat bertahan lama pada persaingan bisnis, perusahaan industri manufaktur perlu untuk beradaptasi dengan apapun termasuk teknologi. Salah satu teknologi yang mulai banyak diterapkan yaitu aplikasi manajemen gudang yang mempermudahkan perusahaan untuk mengelola, mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan stok barang pada gudang. Dan yang kelima yaitu data sistem produksi tidak terintegrasi. Integrasi data akan lebih mudah bila perusahaan menerapkan teknologi IoT dan sistem manajemen gudang. Proses pencatatan dan rekam data akan dapat dilakukan dengan cepat dan juga data tersebut dapat diakses oleh staf sesuai. Dan yang kelima yaitu ada keputusan manajemen operasi. Ada beberapa keputusan yang perlu dipahami dalam operasional manager. Yang pertama yaitu keputusan terkait manajemen kualitas.
Pada dasarnya, manajemen kualitas adalah kumpulan metode untuk memastikan suatu proses atau produk memberikan output sesuai yang dijanjikan. Dan yang kedua yaitu keputusan terkait manajemen rantai pasok. Keputusan terkait manajemen rantai pasok memerlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang ada di rantai pasok, supply chain atau rantai pasok. Chain adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa faktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikan ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu keputusan terkait manajemen persediaan. Persediaan seringkali tidak terhindarkan untuk membuat arus barang menjadi lancar. Persediaan bisa dimiliki dalam bentuk bahan mentah, barang dalam proses, maupun barang jadi. Segala persediaan dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya penyakit baik dari sisi pasokan, internal, maupun pelanggan. Ada keputusan manajemen operasi, dan yang keempat yaitu keputusan terkait manajemen pengajuan. Secara garis besar, kegiatan besar dalam permintaan manajemen akan terkait dengan bagian pemasaran. Kegiatan seperti peramalan permintaan, pemilihan promosi, hingga mencari tahu pola dan karakteristik yang menjadi keinginan pelanggan adalah bagian dari kegiatan dalam manajemen permintaan. Dan yang kelima yaitu keputusan terkait perencanaan kapasitas. Perencanaan yang baik terkait kapasitas yang dibutuhkan agar sesuai dengan permintaan adalah bagian dari keputusan dalam operasional manajemen. Kapasitas dalam hal ini bisa berupa ketersediaan mesin, jumlah pekerja, ataupun area penyimpanan. Kapasitas yang berlebih membuat perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan kapasitas yang kurang dapat membuat perusahaan kehilangan peluang untuk memenuhi permintaan atau biaya peluang. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.